Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Matan ajrumiyah bab hal. Sebelumnya kita belajar isim mansub. Isim mansub yang pertama maf'ul bih dulu. Yang kedua maf'ul mutlak. Atau maf'ul mutlak disebut juga masdar. Yang ketiga kemarin apa? Darah daman, darah makan. Namanya maf'ul fi. Kita udah mempelajari 3 isim mansub. Ada maf'ul bih, ada masdar, maf'ul mutlak, ada darah zaman, darah makan. Namanya maf'ul fi. Sekarang babul hal. Jadi hal ini salah satu istilah isim mansub yang ada dalam kitab Nahwu. Kalau ketemu satu kalimat, satu kata yang i'rabnya sebagai hal, berarti harus kita baca nasab. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-halu wal ismul mansubul mufassiru liman bahama minal hayat. Bermula hal itu huwa, dianya hal itu isim. Al-mansubu yang dinasabkan, al-mufassiru lagi yang menjelaskan, yang menafsirkan, lima bagi sesuatu, in bahama yang mubham ya, yang belum jelas ya, minal hayat dari kelakuan-kelakuan, tingkah laku. Bermula hal itu isim yang dinasabkan, yang menafsirkan bagi sesuatu yang belum jelas ya dari kelakuan-kelakuan. Nah, ini definisi hal ini. Hal adalah satu isim. Jadi kalimat yang kita jadikan hal isim dia. Nggak boleh huruf, nggak boleh fi'il, dasarnya seperti itu. Boleh fi'il kita i'rab hal. Kalau fi'il itu kita robah dulu jadi isim. Nanti ada contoh. Hal adalah isim yang mansub. Hal mesti isim, kemudian dia mansub. Mansub tanda nasab nanti terserah. Kemudian isim di sini maksudnya bukan sembarangan isim. Isim fa'il, isim maf'ul gitu. Nah, bukan masdar, bukan. Masdar isim juga kan. Lagi menafsirkan bagi sesuatu yang belum jelas ya dari hayat, dari kelakuan. Jadi tujuan hal itu untuk menjelas sesuatu yang belum jelas. Pakailah hal. Ya, kayak kata keterangan gitu. Kita lihat dulu contohnya. Nahwu kaulika. Seperti ucapanmu. Kalau nahwu ini kita i'rab jadi khobar. Di belakang nahwu kita takdirkan wazalika nahwu. Dan bermula demikian itu seperti kaulika ucapanmu. Ja'a Zaidun. Telah datanglah si Zaid. Siapa yang datang? Zaid. Ja'a fi'il madhi. Zaidun fa'ilnya. Datanglah oleh si Zaid. Kan udah itu. Rakiban. Nah, misalkan rakiban kita jadikan maf'ul di sini. Kan biasanya fi'il, fa'il, maf'ul. Nah, ini di sini nggak cocok nih. Datanglah oleh si Zaid akan yang berkendaraan. Kan nggak jelas. Biasanya kalau maf'ul itu kan sesuatu yang terkena ya, korban ya. Saya menyapu lantai, saya menulis buku, saya menghafal Quran. Ini datang si Zaid, nah, nggak cocok. Rakiban nggak cocok jadi maf'ul. Makanya di sini nggak boleh jadi maf'ul walaupun mansub. Jadi rakiban di sini menjelaskan cara si Zaid datang. Datanglah si Zaid. Bagaimana cara dia datang? Oh, rakiban. Dia orang yang naik kendaraan. Nah, itu rakiban. Misalkan begini contoh lain yang mudah. Ja'a Zaidun mutabasiman. Kalau mutabasiman tersenyum, kita jadikan maf'ul kan nggak cocok. Mendatangi oleh si Zaid akan senyuman. Kan nggak cocok kan? Mendatangi oleh si Zaid akan senyum. Nggak cocok jadi maf'ul. Rusak. Makanya kita hal ja'a Zaidun mutabasiman. Datanglah si Zaid dalam keadaan tersenyum. Berarti mutabasiman hal. Karena menunjukkan cara dia datang. Nah, itu begitu juga di sini rakiban. Datanglah si Zaid. Bagaimana dia datang? Rakiban dalam keadaan berkendaraan naik kuda. Nah, rakiban di sini kita i'rabnya begini, rakiban hal kepada Zaid. Rakiban hal kepada Zaid. Rakiban hal Zaidun namanya tempat hal. Tempat hal menunjukkan keadaan si Zaid kan? Sebentar. Ja'a Zaidun. Zaidun yang merafakkan Zaidun siapa? Ja'a merafakkan Zaidun. Sekarang kita baca rakiban. Kenapa rakiban? Karena kita hal kepada Zaid. Hal memang ketentuannya nasab dia.
Hal ketentuannya nasab. Jadi rakiban namanya hal, Zaidun namanya tempat hal. Tempat tersangkutnya hal. Jadi yang berkendaraan itu si Zaid. Tempat hal bahasa Arab namanya sahib hal. Oke? Sahib hal yang punya hal. Ini istilah doang. Kayak sahibul mal yang punya harta. Sahibul bait yang punya rumah. Ya kan? Sahib hal yang punya hal. Nah ini gampang. Ja'a Zaidun rakiban. Datanglah si Zaid dalam keadaan berkendara. Arabnya rakiban hal kepada Zaid. Hal mansub tanda nasab fathah. Selesai. Ini namanya rakiban hal kepada fa'il. Karena Zaidun statusnya fa'il. Udah. Sekarang contoh hal di maf'ul. Rakibtul farasa. Aku mengendarai akan kuda. Nggak boleh rakibtul farasa musrajan. Aku mengendarai akan kuda akan pelana. Nah, kan nggak nyambung artinya. Jadi makanya musrajan nggak boleh jadi maf'ul. Tapi untuk menjelaskan kuda yang bagaimana yang kita kendarai. Oh, rakibtul farasa. Saya mengendarai atau menunggangi akan kuda. Kuda yang mana? Musrajan. Yang kuda itu diberi pelana. Hal keadaan kuda yang diberi pelana. Musrajan. Nah, jadi musrajan ini hal kepada yang berpelana kuda. Berarti hal kepada kuda. Jadi hal itu tempat yang menjelaskan dia. Kan hal tadi isim masuk menjelaskan sesuatu yang belum jelas. Di sini yang belum jelas apanya? Kuda. Kuda bagaimana? Apa kuda liar? Apa kuda seid? Nah, jadi musrajan berarti hal kepada kuda. Aku mengendarai akan kuda. Kuda yang bagaimana? Kuda yang diberi pelana. Kalau kita hal kepada tu fa'il, nggak cocok. Aku mengendari akan kuda. Hal keadaan aku yang berpelana. Masa aku yang berpelana? Yang diberi pelana siapa? Kuda. Ah, itu maksudnya. Berarti musrajan di sini nggak cocok kita hubungkan kepada tu, kepada saya. Cocoknya kepada farasa, kepada kuda. Ini namanya hal kepada maf'ul. Yang menjadi sahib halnya maf'ul bih. Rakibtul farasa. Rakibtu fi'il dan fa'ilnya kan? Rakibtu aku mengendarai. Rakibah fi'il madhi itu fa'ilnya dhamir muttasil. Mabni di atas dhammah jadi fa'il. Al farasa maf'ul. Maf'ul rakibtu maf'ul mansub tanda nasab fathah. Musrajan hal kepada farasa. Kenapa musrajan hal kepada farasa? Karena musrajan ini satu kata yang menjelaskan faras. Kuda yang bagaimana? Nah, musrajan hal mansub tanda nasab fathah. Selesai. Ya. Itu contoh hal kepada maf'ul. Satu lagi contoh hal yang bisa kita hal pada fa'il, bisa juga kita hal pada maf'ul. Ada dua kemungkinan. Contoh, laqitu Abdullah. Aku menemui akan si Abdullah. Rakiban. Dalam keadaan berkendaraan. Ini siapa yang berkendaraan? Abdullah. Kalau yang berkendaraan Abdullah berarti rakiban hal kepada Abdullah. Kan bisa saja yang berkendaraan aku. Bisa kan? Aku bertemu si Abdullah dalam keadaan berkendaraan. Bisa saja yang berkendaraan aku, si Abdullah jalan kaki. Atau bisa juga yang berkendaraan si Abdullah, saya yang jalan kaki. Ada dua kemungkinan kan? Nah, ini namanya rakiban hal yang muhtamil. Hal yang ada kemungkinan. Bisa kepada tu. Kalau kepada tu berarti yang naik kendaraan saya. Abdullah jalan kaki. Bisa juga hal kepada maf'ul. Kalau hal kepada maf'ul, si Abdullah yang rakiban. Bagaimana untuk menentukannya? Fakta nanti kan? Kita fakta kan? Pas kita ngomong, ini siapa yang berkendaraan. Laqitu Abdullah, apa namanya? Rakiban misalkan. Rakibas sayyarah. Naik mobil kan? Kalau kita nggak punya mobil, berarti yang kita temui yang naik mobil. Nah, ini namanya hal muhtamil. Kesimpulan, hal bisa pada fa'il, atau yang menjadi sahib hal bisa fa'il, yang menjadi sahib hal bisa maf'ul, bisa juga ada dua kemungkinan. Kadang fa'il, kadang maf'ul. Ya. Kalau sering kita baca kan nanti kita tahu yang halnya kemana. Wa ma asbaha dzalik, dan sesuatu atau mama yang menyerupai ya akan demikian. Dan contoh-contoh lain. Kita bikin sendiri. Ya. Kayak tadi, ja'a Zaidun mutabassimah, datanglah si Zaid dalam keadaan tersenyum, berarti hal kepada maf'ul. Lanjut dulu.
Wala yakunul halu illa nakiratan. Dan tidak adalah hal kecuali isim nakirah. Kalimat yang kita i'rab sebagai hal harus isim nakirah. Enggak boleh isim ma'rifah. Kayak rakiban di atas isim nakirah. Musrajan isim nakirah. Rakiban isim nakirah. Isim nakirah selain isim ma'rifah. Kalau udah lupa isim ma'rifah di belakang, harus ingat lagi. Isim ma'rifah, isim alam. Enggak? Isim alam enggak boleh jadi hal. Isim yang ada alif lamnya enggak boleh jadi hal. Isim dhamir enggak boleh jadi hal. Isim isyarah enggak boleh jadi hal. Isim mausul enggak boleh jadi hal. Selain itu boleh semua. Jadi hal itu mesti isim nakirah. Kayak di sini rakiban. Nah, ada. Tidak adalah hal kecuali nakirah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Wala yakunu dan tidak ada ianya hal kecuali sesudah sempurna kalam. Perhatikan. Tidak ada ianya hal kecuali sesudah sempurna kalam. Jadi posisi hal itu sesudah kalam sempurna. Maksudnya begini. Ada fi'il, ada fa'il, baru hal. Nah, gitu kan? Ada mubtada, ada khabar, baru hal. Arti sempurna kalam kalau fi'il ada fa'il, kalau mubtada ada khabar, kalau fi'il majhul sudah ada naib fa'ilnya, baru ada hal. Artinya begini, nggak boleh fa'il jadi hal. Ja'a Zaidun, Zaidun langsung hal, nggak mungkin karena ja'a belum ada fa'ilnya kan? Wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Dan tidak adalah sahibnya hal. Sahibuha sahibnya hal. Apa arti sahib hal? Tempat hal. Dan tidak adalah tempatnya hal atau pemilik hal kecuali ma'rifah. Tempat kita hal mesti ma'rifah. Di sini ja'a Zaidun rakiban. Rakiban hal kemana? Zaidun. Zaidun ma'rifah enggak? Isim apa kok ma'rifah? Enggak. Isim mufrad. Emang isim ma'rifah enggak boleh isim mufrad? Kalau mufrad itu ditinjau artinya. Kalau satu mufrad, dua tasniyah, tiga jamak. Kalau ma'rifah itu lawannya nakirah. Kalau udah dikenal namanya ma'rifah, belum dikenal namanya nakirah. Si Zaid dikenal enggak? Enggak kenal. Bukan tetangga soalnya. Belum paham berarti isim ma'rifah. Isim ma'rifah ketika kita menyebutkannya orang tahu. Ya kan? Pak Jokowi kenal enggak? Kenal walaupun kita belum pernah ketemu. Itu namanya ma'rifah. Kan gitu. Itu maksudnya. Jadi Zaidun ini udah dikenal karena nama orang. Ya kan? Tapi kalau misalkan rumah, kan kita belum tahu. Harus tanya dulu rumah yang mana. Kalau rumah doang nakirah. Kalau udah jelas rumah dia, itu ma'rifah. Oke? Zaidun ma'rifah nakirah. Ma'rifah. Ma'rifah kenapa? Ya, isim apa namanya? Isim ma'rifah kan ada 5. Ini isim alam. Isim alam ma'rifah. Rakibtul farosa. Farosa ma'rifah enggak? Nakirah? Belum tahu berarti belum paham. Dalam bahasa Arab, isim kalau ada alif lam itu ma'rifah. Itu beda. Kalau farasan doang nggak pakai alif lam, itu kuda yang nggak ketahuan. Kuda secara umum. Tapi kalau al-farasas, kuda tertentu. Kalau kudanya nggak jelas, gimana kita mengendarai? Jadi orang Arab bilang begini, rakibtul farasa. Aku mengendarai kuda itu. Udah jelas kudanya. Karena pakai alif lam. Paham nggak? Paham. Itu. Kalau rakibtul farasan nggak boleh. Maksudnya kuda yang mana? Nggak jelas. Kudanya nggak ada. Gimana mau dinaiki? Nah, jadi kalau ada alif lam dalam bahasa Arab, itu udah ketahuan. Ya. Walaupun kita belum tahu. Sebenarnya udah ketahuan. Misalkan orang nanya, Cipa mau kemana? Ilal bait. Mau ke rumah. Itu orang dengar udah tahu rumah yang dimaksud rumah siapa. Oh, rumah Kipa sendiri. Karena ada alif lam. Ilal bait. Ketahuan. Tapi kalau ila baitin itu orang bingung. Rumah yang mana? Nanti bisa ke rumah mana aja. Ke rumah orang. Ke rumah. Paham kan? Ashraf tadi sholat jamaah di mana? Di masjid. Pakai alif lam misalkan. Ya kan? Fil masjid. Orang udah tahu masjid yang dimaksud yang mana. Karena ada alif lam. Oh, masjid al-Arab. Atau masjid yang mana aja. Nah, itu. Jadi farasa ma'rifah di sini. Laki itu Abdullah rakiban. Rakiban yang ketiga ini hal kemana tadi? Bisa ke Abdullah, bisa kepada tu. Misalkan kita hal kepada Abdullah. Abdullah ma'rifah enggak? Ma'rifah. Ma'rifah dengan apa? Alamiah namanya, isim alam. Atau tu ini ma'rifah enggak? Apa arti tu?
Saya. Masa kita nggak kenal diri sendiri kan? Nah, ke ma'rifah. Nah, itu. Itu maksudnya wala yakunu sahibuha illa ma'rifat. Dan tidak adalah sahibnya hal kecuali ma'rifah. Nah, itulah dia yang perlu diingat. Ini perlu dihafal nih. Kalau nggak dihafal nggak ada kemajuan. Hafal pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Indonesia boleh. Kalau pakai bahasa Arab tinggal hafal matan. Kalau pakai bahasa Indonesia, hal adalah satu isim yang masuk yang menjelaskan kelakuan yang belum jelas. Contohnya ja'a Zaidun rakiban, rakibtul farasa musrajan, lakitu Abdullah rakiban. Hal mesti nakirah, cara hafal kesimpulannya. Hal mesti nakirah. Kalimat yang kita jadikan hal mesti nakirah. Kemudian hal harus sesudah sempurna kalam. Kemudian sahib hal mesti ma'rifat. Itu doang dikit. Itu dimanapun kita ketemu i'rab hal di kitab gundul, tinggal kita nanya, syaratnya cukup nggak? Apa nakirah apa bukan? Nah, apa udah sempurna kalam apa bukan? Ma'rifah sahibnya apa enggak? Ya, dah. I'rab dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Babul hali. Babu khabar. Mubtadanya mahdhuf, takdirnya haza. Haza babul hali. Mutah babu al hali. Mutafilih. Mutafilih majrur. Tanda jar. Al halu. Mubtada marfu bil ibtida. Tanda rafa. Huwa dhamir fasal. Itu aja. Huwa dhamir fasal mabni di atas fathah. Arti dhamir fasal. Fasal itu pemisah. Dhamir pemisah antara mubtada dan khabar. Namanya dhamir fasal. Al-halu mubtada, ismu kan khabar kan? Nah, ismu marfu bil mubtada, tanda rafa al-mansubu naat kepada marfu, tanda rafa al-mufassiru naat ke mana? Bukan ke mansubu. Enggak boleh naat ke naat. Naatnya ke ismu. Ya, naat kepada ismu, naat kepada ikut man'un, naat kepada marfu, tanda rafa. Berarti kan isim ini memiliki dua sifat, dua naat, mansub dan mufasir kan? Berarti begini, hal itu isim yang mansub dan seolah-olah kan dia tugasnya menafsirkan. Ada dua sifatnya. Lima, ma, sin mausul, mabni di atas pada mahal jar majrur dengan li. In bahama, in fa'ala, fi'il madhi. In bahama in fa'ala, in bahama fi'il madhi. Mabni di atas fathah. Fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa, kembali ke ma. Yang menafsirkan bagi ma, bagi sesuatu. Yang mubham ianya ma kan? Ianya sesuatu yang belum jelas ya min huruf jar. Hayati tanda jar. Dah. Nahu, ini dimanapun ketemu nahu, jadi khobar mubtadanya dibuang, takdirnya zalika nahu. Yang demikian itu seperti. Tuh nahu. Kalau kita ada baca nahu khobar. Mudhaf nahu qauli mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih majrur dengan tanda jar. Mudhaf qauli kaf dhamir muttasil. Mabni di atas fathah pada mahal jar mudhaf ilaih. Kemudian mana? Korek. Dah. Ja'a mabni Zaidun fa'ilnya fa'il marfu tanda rafa. Siapa yang merafa'kan fa'il? Ya, fi'il. Yaitu ja'a kan? Fa'il dirafa'kan oleh fi'il. Rakiban hal kemana? Hal hukum hal mansub tanda nasab. Udah gitu doang. Kemudian rakib tu fi'il dan rakiba tu-nya mabni dhamma pada maharafa fa'il. Kenapa kita sebut pada maharafa? Karena fa'il kan marfu. Sim marfu kan? Karena dia jadi fa'il kita sebut pada maharafa. Al-farasa aku mengendarai akan kuda. Habis. Farasa maf'ul bih tanda nasab musrajan hal mana? Hal tanda nasab. Perhatikan. Rakiban jadi hal isim fa'il. Ini musrajan jadi hal isim maf'ul. Jadi yang jadi hal biasanya isim fa'il, isim maf'ul. Nanti ada amsilah mubalaghah, kita belum belajar. Ada sifat musyabahah. Itu doang. Kalau masdar jarang jadi hal. Nah, itu.
Apalagi? Udah gitu doang irapnya, jangan panjang-panjang. Itu dihafal ya. Ini kagak ada ujian-ujian ini, kalau enggak kita lanjut-lanjut enggak paham-paham. Harus dihafal. Tahu cara hafal? Hal isim mansub yang menafsirkan sesuatu yang belum jelas. Syarat hal ada 3. Hal mesti nakirah, kemudian hal sesudah sempurna kalam, sahib hal, ma'rifah. Itu doang udah cukup. Dikit doang kan? Allah alam bisawab. Alhamdulillah.